Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Topik kali ini yang kita akan bahas dan diskusikan ialah mengenai doa. Menurut Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-178, doa ialah mempersembahkan semua keinginan kita kepada Allah dalam nama Kristus dan dengan pertolongan Roh-Nya, disertai pengakuan dosa kita dan pengucapan syukur atas segala kemurahan-Nya. Tentulah kita memiliki keinginan untuk berdoa kepada Tuhan. Apa saja keinginan yang sering kita lontarkan kepada Tuhan? Biasanya kita berdoa untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari kita, atau kita menyampaikan pergumulan-pergumulan kita. Kalau kita membaca dalam Mazmur 62 ayat 9, kita akan mengetahui apa yang dinyatakan oleh Tuhan berkaitan dengan hal itu. Dinyatakan di sana, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika kita berdoa, mencurahkan isi hati kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mengetahui isi hati kita. Tuhan tahu apa yang akan kita ucapkan, sampaikan kepadanya. Bahkan segala keperluan kita, Tuhan mengetahuinya. Yang kita perlukan di dalam berdoa ialah kejujuran, ketulusan, kesungguhan di hadapan Tuhan yang hidup dan yang Maha Tahu. Apakah kita harus berdoa kepada Allah semata-mata? Demikian pertanyaan Katekismus Besar Westminster ke-179. Jawabannya ya, hanya Allah yang mampu mengenal hati kita, mengabulkan permohonan-permohonan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memenuhi keinginan kita, khususnya orang-orang percaya. Hanya Dialah yang harus kita percayai, tidak ada yang lain. Dan kita sembah dengan ibadah keagamaan. Tentunya ketika kita beribadah, doa merupakan bagian yang penting untuk kita lakukan, kita kerjakan, dan haruslah diarahkan kepada Dia saja, tidak kepada yang lainnya. Di dalam bagian ini, kita benar-benar berdoa dengan berpusatkan kepada Tuhan Allah. Fokus hanya kepada Dia ketika kita berbicara dan memohon belas kasihan-Nya. Jadi, apakah setiap doa kita itu bisa langsung diterima? Tentunya, kita berdoa di dalam nama Kristus. Demikian jawaban dari Katekismus Besar 180. Berdoa dalam nama Kristus berarti memohon belas kasihan, karena Dialah dan di dalam ketaatan perintah-Nya dan dengan mengandalkan janji-Nya, kita berbuat demikian. Bukan dengan menyebut namanya saja, melainkan dengan sungguh-sungguh menimba keberanian berdoa dan semangat serta kekuatan dalam berdoa, dan berharap kiranya Tuhan mengabulkan doa-doa kita, karena kita berdoa di dalam Kristus dan seluruh karyanya yang dinyatakannya, dan Dialah satu-satunya pengantara kita, tidak ada yang lain. Di dalam Yohanes 14 ayat
yang ke-13 dinyatakan demikian. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan ayat 14-nya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita benar-benar berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang menjadi pengantara kita. Itulah sebabnya kita sungguh-sungguh berada di dalam Kristus. Mengapa kita berdoa di dalam nama Kristus? Seperti yang dinyatakan di dalam Katekismus Besar Westminster pertanyaan ke-181. Karena manusia ini penuh dengan dosa, kita orang berdosa. Kita sudah jauh dari Allah. Dosa dan jarak itu begitu besar, sehingga tidak mungkin kita datang sampai ke hadirat-Nya kalau tidak ada seorang pengantara. Tentu kita masih ingat apa yang ditulis dalam Yesaya 59 ayat 2. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolong, dan bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara aku dan engkau, demikian firman Tuhan, ialah dosamu. Dan juga kita mesti menyadari, sebab di surga dan di bumi tidak ada yang dilantik, ditentukan, dan yang layak untuk melakukan karya yang mulia selain Kristus seorang saja. Maka seharusnya kita tidak berdoa dalam nama siapapun selain dalam namanya saja. Marilah kita sekalian tetap berdoa. Dan ketika kita berdoa, selalu kita ingat di dalam nama Kristus yang membawa setiap doa kita kepada Bapa di surga. Dan hanya Dialah yang berdoa untuk kita dan yang membawa kita makin dekat kepada Allah dan makin mengenalnya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.